Hello, Toppers. Maluku Utara atau Maluku Kieraha terdapat beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Tidore, kerajaan yang bercorak Islam terbesar di Molucas. Berdasarkan tradisi pada sejarah, kerajaan ini memiliki kesamaan dengan Kerajaan Ternate. Karena, Syah Jati atau Muhammad Nakil, yang mendirikan Kerajaan Tidore ialah saudara Mashur Malamu, pendiri Kerajaan Ternate. Waktu didirikan pada abad ke-11, Kerajaan Tidore belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa kejayaan pada sekitar abad ke-18, dalam periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat sampai disegani oleh bangsa Eropa. Berikut Super Top akan merangkum fakta menarik Kerajaan Tidore dalam kajian histori. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore. Awal mula didirikan pada 1081 sampai masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Namun dalam pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit terkuak letak lokasinya. Tahun 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina, dan Sultan Ciriliati atau biasa dikenal Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Berkat dakwah seorang ulama dari Arab, Sultan Jamaluddin kemudian masuk Islam, dan sebagai raja atau Kolano, yang pertama kali memakai gelar Sultan. Masuknya Islam di Kerajaan Tidore, dengan beragam aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya juga turut terpengaruh. Wafatnya Sultan Jamaluddin, kekuasaan kemudian diwariskan ke Sultan Al-Mansur, pada tahun 1512 sampai tahun 1526 Masehi, kemudian ibu kota Kerajaan Tidore pun, dipindahkan ke Tidore Utara, yang berdekatan langsung Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore sering mengalami pemindahan pusat pemerintahan, karena berbagai sebab. Letak ibu kota yang terakhir adalah, di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soasio sampai saat ini. Kedatangan bangsa Barat. Saat kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing pun mulai masuk ke Maluku Utara. Ketika Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutunya, agar bisa menyamai kekuatan Kesultanan Ternate, pada tahun 1521, yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Tapi, Spanyol akhirnya mundur, sebab protes dari pihak Portugal, atas pelanggaran dalam perjanjian Tordesillas. Pada akhirnya konflik tersebut, berakhir tahun 1529, seusai dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi, hadirnya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Sultan Nuku, salah satunya Raja Tidore, yang terkenal berhasil mengantarkan kerajaan menuju puncak kejayaan, pada tahun 1797 sampai tahun 1805 Masehi. Perhatian, jangan lupa berlangganan bersama Super Top. Dengan cara like, comment and subscribe, share juga jika video ini bermanfaat. 3, 2, 1, udah subscribe, atau belum? Kalau sudah, mari lanjutkan. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Seram, Pulau Buruh dan kawasan Papua bagian barat. Dengan struktur pemerintahan yang telah teratur, dan kehidupan politik kerajaan pun dianggap mapan. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih, serta sukses melawan Belanda. Bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah di seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Gugusan perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada tanggal 21 Juni tahun 1801 Masehi. Dan akhirnya, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar serta disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya Kerajaan Tidore.
Pada tahun 1805, wafatnya Sultan Nuku, Belanda kemudian kembali mengincar kekayaan Tidore. Kondisi tersebut didukung dengan mengalami konflik internal yang terus terjadi di kerajaan Tidore. Hingga akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan Kerajaan Tidore. Dari sejarah kerajaan yang ada, maka bukti yang ditinggalkan Kerajaan Tidore adalah Istana Kerajaan Tidore atau Kedaton Tidore, Masjid Sultan Tidore dan Benteng Tore dan Tahula. Itulah sedikit ulasan fakta menarik tentang sejarah Kerajaan Tidore dalam kajian histori versi Super Top. Terima kasih sudah menonton. Semoga Hasolemeu sehat dan sukses selalu.